Tentunya kasus misteri kematian Vina ini yang sekarang menjadi kontroversi seluruh Indonesia, bahkan juga di dunia yang mengetahui kasus ini. Ini kan kasus yang tak kunjung selesai. Artinya sampai detik ini juga polisi masih mendalami, menggali, memberikan satu solusi untuk supaya kasus ini bisa cepat selesai dan terkuak ya. Tapi ternyata kan sampai detik ini kita masih melihat dan menunggu, masih menunggu akhirnya. Nah, alhamdulillah hari ini tadi kita sudah diumumkan bahwa kasus daripada Vina dan Eki Cirebon dilimpahkanlah di Mabes Polri. Nah, dalam hal ini kita sangat berterima kasih ya kepada Bapak Kapolri yang sudah memberikan suatu solusi agar masalah ini bisa ditangani secara objektif tentunya, karena tidak timpang tindih, tidak ada intervensi, tidak ada, ya semoga aja ini kasus ini akan terbuka dengan secara transparan dan jelas ya. Artinya jelas di sini adalah fakta bukti yang meyakinkan dan memang bisa dipertanggungjawabkan, itulah yang akan dibawa nanti di ranah sidang. Apapun hasilnya dan sesuai alat bukti yang cukup, tentunya itu menjadi pertanggungjawaban kita di dalam persidangan, sehingga kasus ini tidak ada yang namanya rekayasa. Ini kasus benar-benar fakta. Artinya kalau memang ternyata memang Peggy Setiawan alias Robi ya, atau alias Peron yang dimaksud adalah benar pelakunya atau bukan. Kalau memang bukan, cepat dilepas ya. Tapi kalau memang belum ketemu, cepat dicari. Dan semoga motif dari cerita kematian Vina dan Robi ini adalah kasus yang benar-benar bukan suatu kasus yang bermisteri ya. Artinya bermisteri dan tidak ada ending cerita yang bisa dipertanggungjawabkan ya, karena ini kematian dua orang yang dihilangkan nyawanya. Sampai detik ini kita belum tahu kepastiannya seperti apa. Nah, kalau kasus Peggy ini kan sebenarnya masih didalami dari sisi beberapa orang yang bersaksi ya, yang bersaksi. Tentunya dari orang yang bersaksi ini kan tentu didalamin lagi nih. Apakah dari saksi yang sudah tampil dan memberikan statement ini apa bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, tentunya menjadi alat bukti yang cukup. Kalau belum, tandanya harus dicari lagi nih ya, penguat daripada Peggy Setiawan yang sudah meyakinkan ya kepada kita semua, tentunya bahwa dia bukan pelakunya, bahkan dia bersumpah bahwa dia bukan pelakunya. Ya, ini kan azas praduga tak bersalah. Ya, di dalam pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa seorang terdakwa ini tidak bisa dikatakan bersalah sampai dengan persidangan, karena masih ada upaya-upaya lain tentunya yang akan bisa disampaikan seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, fenomenal dari kasus ini tentunya berawal tuh dari beberapa orang yang keluar ya, artinya yang tampil di permukaan, ada yang bersaksi, ada yang melihat, ada yang memberikan statement bahwa Peggy Setiawan itu bukan pelakunya. Boleh-boleh aja, setiap orang kan punya cara untuk bisa membela dirinya sendiri, ya kan. Nah, inilah yang paling kita nanti-nantikan, karena memang setiap pemirsa yang melihat bahwa ada seseorang yang kesurupan, bahkan itu kan bukti petunjuk yang bisa disampaikan. Tapi bukti petunjuk ini selama belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya kekuatan hukum terhadap buktinya ya, buat dijadikan suatu alat bukti cukup ya. Nah, ini kan belum bisa dikatakan ini buat alat bukti gitu loh, buat memperingan atau mungkin menganulir dari tersangkanya sendiri. Nah, sampai detik ini kenapa polisi masih belum bisa melepaskan? Karena dia harus mempunyai kekuatan. Kekuatan apa? Fakta, bukti yang konkret. Nah, dia baru bisa melepas bahwa memang dia bukan pelakunya. Tapi kalau polisi masih menahan seseorang jadi tersangka ini, tandanya dia punya alat bukti yang cukup untuk menahan. Nah, kita lihat seseorang tiba-tiba kesurupan di luar sadar ya kan. Nah, ini kan hal yang sifatnya adalah tidak bisa diterima nalar. Artinya di nalar kita tuh tidak diterima, karena memang kesurupan tuh boleh jadi itu benar kesurupan atau dibuat-buat kesurupannya. Kita tidak pernah tahu, karena ini adalah seseorang yang kerasukan.
Nah kalau di dalam hukum ini adalah cuma petunjuk bahwa ini ada nih misalnya orang inilah yang memukul, kita bisa lihat nih orang siapa, mukanya siapa, kita bisa menggambarkan orang tersebut di dalam satu kesurupan itu dia bicara gitu. Tapi hal itu cuma bisa sebagai petunjuk. Apabila petunjuk itu menjadi masuk ya, menjadi alat bukti, ternyata ini benar orang itu, yaitu petunjuknya menjadi alat bukti cukup. Jadi untuk bisa meringankan. Tapi kalau enggak ya tandanya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Bang. Ya, saya ini sangat berkonsentrasi terhadap kasus Vina ya, kasus kematian ini yang tak kunjung selesai. Artinya makin diusut kita juga makin pusing juga ngelihat hal ini karena banyak juga yang masuk, banyak juga yang bikin statement, banyak juga yang memberikan masukan-masukan yang sifatnya semua kontroversi, bertolak belakang. Ada yang mendukung kasus ini bahwa adalah kasus benar-benar bukan rekayasa, ini benar-benar kasus benar. Kita kan nggak pernah tahu itu karena yang mengantongi saat ini adalah proses hukum adalah pihak kepolisian, karena pihak kepolisian lah yang menetapkan tadinya 3 orang tersangka menjadi 1 orang tersangka, yang 2 dianulir dan katanya tidak ada barang buktinya. Kan ini suatu hal yang luar biasa. Saya juga baru tahu bahwa seorang DPO ternyata dianulir. Ini kan menurut saya ini hal yang jarang terjadi gitu loh. Ya, ini yang harus kita dalamin. Makanya mungkin dari pihak kepolisian tentunya ditariklah kasus ini ke Mabes Polri menjadi kasus yang sangat mempunyai perhatian khusus. Karena nggak main-main nih orang di hukum ini, begitu ditahan, ini hukumannya sampai hukuman mati karena menghabisi nyawa ya. Nah inilah yang harus kita concern dalam hal ini, jangan salah tangkap, jangan salah memberikan statement, karena kasus ini adalah kasus yang perlu dengan teliti dan secara fakta yang diungkapkan itu mempunyai pertanggungjawaban terhadap apa? Terhadap yang pertama adalah terhadap orang yang ditinggalkan, ya, luar biasa sakitnya. Yang kedua kepada Tuhan tentunya kita juga mempunyai pertanggungjawaban itu. Oke.